Jadi kalau kita mau lihat puasa kita berhasil atau tidak, qiyamul lail kita berhasil atau tidak, baca Quran kita berhasil atau tidak, iktikaf kita berhasil atau tidak, infak sedekah kita berhasil atau tidak, jangan dilihat ketika Ramadannya, tapi dilihat pasca Ramadannya. Meningkat atau tidak, kalau bahasa gampangnya, dia istiqomah atau tidak melanjutkan kebiasaan baik itu. Maka orang yang ibadah Ramadannya berhasil gak boleh mudah marah, gak boleh dengki sama orang, gak boleh benci sama orang, apalagi membenci orang yang sholat bersama dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ingat ya, jangan ada kebencian di hati kita. Ingat, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Ferry Nur, Ketua Yayasan Az-Zikroh, Pak Khatib, para ayahanda bunda khusus Abideni, Pak Budi, Pak Najmi, Umi Rania, semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua di antara kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di awal pertemuan ini masih dalam suasana bulan Syawal, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini yang paling penting, kita diistiqomahkan ibadah pasca Ramadan yang kita tunaikan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu 5 menit ke depan saya coba akan menyampaikan ada 3 indikator seseorang yang dikatakan sukses atau berhasil ibadah Ramadannya. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3 indikator seseorang dikatakan sukses atau berhasil Ramadannya. Yang pertama, selepas Ramadan dia meningkat spiritualnya, meningkat kedekatan dan ketaatannya kepada Allah. Mohon izin, mohon maaf, mengapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal? Syawal itu apa artinya? Peningkatan. Ramadan apa artinya? Pembakaran. Kenapa Allah siapkan bulan Ramadan untuk membakar dosa kita, membakar hawa nafsu kita, membakar kebiasaan buruk kita dengan ibadah yang kita tunaikan? Mana ujian yang sesungguhnya? Bukan saat Ramadan, tapi ujian yang sesungguhnya adalah pasca Ramadan. Jadi kalau kita mau lihat puasa kita berhasil atau tidak, qiyamul lail kita berhasil atau tidak,
baca Quran kita berhasil atau tidak, iktikaf kita berhasil atau tidak, infak sedekah kita berhasil atau tidak, jangan dilihat ketika Ramadannya, tapi dilihat pasca Ramadannya, meningkat atau tidak. Kalau bahasa gampangnya, dia istiqomah atau tidak melanjutkan kebiasaan baik itu. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita, apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Rabb, hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya datang ke masjid ketika Ramadan, jangan hanya baik ketika Ramadan, tapi justru kita harus semakin baik pasca Ramadan. Itulah yang menjadi awal indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Secara spiritual meningkat ibadahnya. Maka ujian yang sebenarnya ada di 11 bulan ke depan sebenarnya. Kalau orang ke masjid ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Orang ibadahnya rajin ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Tapi orang menjadi istimewa, menjadi spesial ketika Ramadan berpisah. Kemudian dia menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah. Itu poinnya. Maka apa cirinya? Ibadahnya meningkat. Apa cirinya? Dosanya pelan-pelan dia tinggalkan. Yang biasa berbuat maksiat dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia meningkat spiritualnya. Orientasinya, kalau bisnis bukan hanya tentang omset banyak atau sedikit, bukan. Tapi ketika bisnis, maka yang dia kedepankan halal nggak ya? Kalau halal dia ambil, kalau haram dia tinggalkan. Ketika mendapatkan amanah, bukan tentang di mana posisinya, bukan tentang di mana jabatannya, bukan tentang seperti apa struktur organisasi yang dia pegang, bukan. Tapi tentang seberapa besar manfaat yang dia berikan ketika dia berada dengan amanah yang dia berikan itu. Kenapa? Karena orientasinya from Allah, with Allah, to Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itulah indikator pertama seseorang dikatakan berhasil ibadah Ramadan, meningkat spiritual. Yang kedua, indikatornya apa? Sosial. Apa? Orang selepas Ramadan menjadi orang yang paling peduli, paling peka kepada orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Tangannya memberi, tubuhnya berbagi, kebiasaannya membantu orang lain. Dan itu menjadi ciri khas dalam dirinya. Kenapa? Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kontribusi kita untuk semua orang bersama dengan kita. Maka mohon izin, mohon maaf ya, ketika Nabi bertanya siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya, mohon maaf, bukan orang yang paling baik sholat, bukan orang yang paling baik puasanya, bukan orang yang paling sering haji umrohnya, bukan orang yang paling besar rumahnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi siapakah orang yang paling baik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, murabbina ruhina Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham menghadirkan legacy, warisan kepada kita Majelis Az-Zikra. Maka kita sebagai muridnya, sebagai orang yang berkhidmat bersamanya, pegang erat-erat, jaga baik-baik, berikan kontribusi terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Karena itu diantara kunci kebermanfaatan hidup kita. Jangan pernah bertanya apa yang pernah Az-Zikra berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Az-Zikra. Itu yang paling penting. Saya ulangi, jangan bertanya tentang apa yang Majelis Az-Zikra berikan untuk kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Majelis Az-Zikra. Maka hari ini orang yang berhasil ibadah Ramadannya meningkat sosialnya, dia makin dermawan kepada siapapun. Minimal, ini minimal, warga kampung sunnah Az-Zikra, ini minimal ya,
harus murah senyum. Coba senyum semua boleh? Tabassumuka biwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ahilman, kenapa sedekah itu adalah dimulai dari senyum? Senyum itu kan yang paling murah, gratis, tanpa harus mengeluarkan apapun. Kalau senyum aja yang gratis, nggak mau ngasih, gimana dikasih yang harta? Maka orang yang berhasil Ramadannya makin dermawan dalam hidupnya. Ingat, ada filosofi terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Catat, status hari Senin itu. Ya. Seberapa banyak yang kita terima tergantung yang kita kasih. Terakhir, orang yang berhasil ibadah Ramadannya, maka apa? Semakin baik sisi emosionalnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kelembutan hati dalam dirinya. Itu yang paling penting, dan itu yang sering disetel sebelum azan sampai Ustadz hafal itu kalimatnya. Betul apa enggak? Maka orang yang ibadah Ramadannya berhasil gak boleh mudah marah, gak boleh dengki sama orang, gak boleh benci sama orang, apalagi membenci orang yang sholat bersama dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sholatnya berjamaah, imamnya sama, masjidnya sama, assalamualaikum, assalamualaikum, malah ada kebencian di hati kita. Bagaimana mungkin dikatakan berhasil ibadah puasa? Maka perhatikan, kata Nabi terakhir ini, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Mie golosor ya. Ahilman, siapakah 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka? Kata Nabi ada 4 golongan. Yang pertama, hayyin, golongan orang yang tenang, menenangkan, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah marah, ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Bukan warga kampung Sunnah Az-Zikra yang sering marah-marah. Maka Abi Dedi mohon izin, kalau ada warga kampung kita suka marah-marah, suruh pindah aja. Karena di kampung Sunnah tidak boleh ada yang suka marah-marah. Marah boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Marah-marah. Marah dikit-dikit, dikit-dikit. Nah, jangan. Ya. Tenang, menenangkan. Yang kedua, golongannya apa? Layin. Apa itu layin? Lembut, melembutkan. Setiap ketemu orang, bawanya adem, enak, sejuk, gitu loh. Ingat ya, jangan ada kebencian di hati kita. Ingat, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Yang ketiga, qarib, orang yang mendekat mendekatkan. 4, sahlin, golongan yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan nanti kita bahas lebih mendalam 3 indikator keberhasilan ibadah Ramadan. 1, spiritual, 2, sosial, 3, emosional. Selamat berbuka puasa, puasa sunnah Syawal, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau warga kampung Sunnah mah lebarannya 2 kali, ya. Seminggu lalu lebaran Idul Fitri, sekarang lebaran ketupat. Jadi kalau di kampung Sunnah, insya Allah puasa sunnah sawahnya udah beres semua, kecuali Ustadz Hilman. Saya belum selesai Abi, karena masih ada beberapa undangan kemarin. Barakallahu fikum. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, muliakan hidup kami ya Allah, angkat derajat kehidupan kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah, istiqomahkan kami pasca Ramadan menjadi hamba yang semakin bertakwa di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Sebagaimana Engkau tetanggakan kami di dunia, kami mohon ya Allah,
bersamakan kami sampai ke surga ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kami mohon ya Allah, tetanggakan sampai kami semua nanti di surgamu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau bunda nih punya suami nggak bisa baca Quran, bunda kudu bisa baca Quran. Jelas? Jadi ulah Ustaz ngapain saya ikut tahsin dia percuma tuh. Suami aku nggak bisa baca Quran, kerenaman coba. Nggak mual ngagobrak pingsan maut teh ujungna teh. Tegar bunda, tegar. Bunda kan yang sudah memilih suami bunda yang hari ini ada. Bener nggak? Nggak usah bilang gini, mun apal kieu mah nggak mau nikah sama suami aku teh. Ulah geus terlanjur. Iya nggak? Terima, jalani. Apa jawabannya? Terima, jalani. Jangan banyak ngeluh, capek. Betul nggak? Ngeluhnya aja udah capek. Gimana capeknya? Ngeluh. Jadi ngeluhnya aja udah capek. Gimana capeknya? Ngeluh. Udah terima, jalani. Makanya bunda nih, mulai hari ini setelah kita pasca Ramadan itu, bunda tahu orientasi hidup bunda untuk apa? Untuk akhirat bunda. Maka dari sekarang siapkan bekal terbaik untuk mendapatkan urusan apa? Akhirat. Sok siapkan bekal ti ayeuna. Sok siapkan bekal. Bekal bunda teh udah banyak atau belum? Ulah sibuk ningali batur, ulah sibuk ngomongkeun batur, ulah sibuk dengan aib batur. Ngeus, sibuk buat diri kita sendiri. Karena nanti kita akan kembali masing-masing. Betul nggak? Bunda maut mah nanti di kuburan sorangan bunda. Betul? Jadi gimana Ustadz? Jangan terlalu memusingkan apa yang hari ini terjadi dengan diri kita. Siapkan bekal kita untuk akhirat kita nanti. Sok perbaiki diri kita, perbaiki semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita, agar kemudian kita bisa mendapatkan urusan apa? Akhirat kita. Yang ketiga, tahu tugasnya apa. Jadi orang bertakwa secara individu, dia tahu tujuannya, ridho Allah, dia tahu orientasinya, akhirat, dan dia tahu tugasnya apa. Apa tugas kita bunda? Selama hidup, ngapain kita itu? Ibadah. Surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita itu adalah ibadah. Ahilman, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang ditunjukkan untuk Allah dengan sesuai aturan Allah. Jadi ibadah tuh banyak bunda, banyak. Bukan hanya yang sebatas ibadah ritual saja ya. Tapi semua aktivitas kita selama tujuannya Allah, mengikuti aturan Allah, itu ibadah. Bunda sholat ibadah atau bukan? Pasti itu ibadah. Saum ibadah atau bukan? Ibadah. Umroh haji ibadah atau bukan? Ibadah. Zakat infak sedekah ibadah atau bukan? Ibadah. Selama niatnya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu bernilai apa? Ibadah. Sekarang bunda dagang, ibadah atau bukan? Ibadah. Selama dengan berdagang itu bunda, dagangnya punya tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Ingin memberikan nafkah bagi keluarga, menambah penghasilan bagi suami, gitu. Dan bunda tidak melanggar aturan Allah, nggak nipu, nggak zolim, nggak ambil harta riba. Kemudian bunda nggak jual sesuatu yang buruk-buruk, bunda nggak ngurangin timbangan, bunda nggak ngurangin kualitas barang. Maka itu menjadi ibadah. Jadi ibadah itu semua perkataan perbuatan yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, itu namanya apa? Ibadah. Dan boleh jadi lebih banyak ibadah yang non ritual dibanding ibadah yang ritual. Betul apa enggak? Bunda masak ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi kemunker masak, bunda ngadumel, ngomong tepara ruku, kesal sama suami, jadi ibadah atau hente? Hilang ibadahnya. Jelas? Jadi ibadah itu semua perbuatan kita yang ditujukan untuk Allah, untuk mengejar ridhonya Allah.
Karena tahu tugas bunda adalah ibadah kepada Allah. Sok Ahilman tanya, punten, ngepel tugas suami atau istri? Suami. Tugas siapa? Suami. Nyuci baju tugas suami atau istri? Suami. Nyuci piring tugas suami atau istri? Suami. Ya, masak tugas suami atau istri? Suami. Oke. Jadi semua tugas rumah tangga tugas siapa? Suami. Tugas istri apa? Baik. Tugas suami itu adalah qanitatun hafidhatun bima hafidhallah. Tugas istri itu adalah tunduk patuh kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh ngepel, kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyuci piring, kalau suami nyuruh nyapu, berarti jelas. Berarti selama ini bunda menjalankan tugas di rumah tangga bukan tugas bunda, tapi tugas bunda dalam rangka patuh kepada suami sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas gak kira-kira? Jadi ulah ngadumel. Ya, nyesel. Akhirnya mah ayam mesin cuci kan. Jangan pas lagi nyuci baju itu jangan kesel. Kan bunda kadang-kadang suka keselnya, suami gaji 1 juta, merek ya. Pahalanya hilang bunda, hilang pahala. Kalau suami minta sesuatu kepada bunda, selama bunda mampu bunda berikan. Ya, pintu surga itu bunda. Mah, temenin ayah yuk. Ayah, tanggal sabaraha ieu teh? Ayah mah jatahna awal bulan. Tanggal 1 sampai 5, punten. 5 kaluhur mah punten we. Digembok. Nggak boleh bunda. Ibadah. Bunda, jadikan setiap hari kita apa? Ibadah. Kamu suami istri mah ibadahnya teh every minute, setiap detik. Bunda, jadi rumah tangga itu ibadah yang paling lama, ibadah yang paling panjang. Betul atau tidak? Bunda menatap suami dengan penuh kecintaan, itu ibadah. Makanya bunda kalau lagi ada suami di rumah, liatin. Ya, bunda melayani suami ibadah. Jadi semua ibadah. Bahkan bagi perempuan mah ya Allah, masuk surga teh masya Allahnya. Sampai kata Nabi diberikan satu kabar gembira bagi kita wahai para istri. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri atau seorang perempuan lah, sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, taat tunduk patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, maka silahkan perempuan itu masuk surga dari pintu manapun. Coba, bunda mah gampang. Sholat waktu, puasa Ramadan, tunduk taat patuh kepada suami, jaga kehormatan suami dan kehormatan dirinya, masuk surga dari pintu manapun. Gampang tuh, gampang diucapkan. Memang hese diamalkan. Ya, Ustad, nya gampang diucapkan, hese diamalkan. Wajar pahalana naon? Surga. Lamun gampang mah pahalana kipas angin, rice cooker, payung, betul nggak? Makanya susah. Terus gimana tuh Ustad? Sok belajar. Sok ke bunda di list aja yang tadi coba. Sholat, coba. Bunda aman gak sholatnya hari ini? Insya Allah. Puasa Ramadan? Insya Allah. Taat pada suami? Hah? Sok insya Allah. Gak apa-apa, tantanya gak apa-apa. Di list. Apa aja? Kira-kira apa yang suami minta ke kita belum kita turutin sampai hari ini?
cicing di imah, cek suami teh, cicing we di imah. Aduh, ini agak berat Ustaz. Oke, nggak apa-apa, checklist. Nggak apa-apa, ayah, mama nggak apa-apa nggak keluar rumah. Tapi tiap bulan 50 juta aman? Aman tuh? Mama nggak apa-apa nggak keluar rumah, tapi ayah ajarin mama tahsin Quran. Itu. Cek si ayah teh, lamun ayah nu ngajar sesat mah. Itu bisa ngajar. Oh, checklist ke bunda. Naon deui? Misalnya suami bunda minta bunda masak. Udah belum masak? Dah. Nyuruh ke kita agar badannya tetap proporsional. Berarti penampilan tetap oke. Wajah harus seperti 17 tahun. Harus banyak lah. Bunda bilang oke, kalau mama begini berarti bapaknya kudu six pack. Atau menyesuaikan. Ya. Jadi sok bunda teh diperhatikan. Termasuk ini yang terakhir nih. Kalau ini mah insya Allah lah. Yang terakhir nih, bagaimana menjaga kehormatan. Bunda mohon maaf ya. Ternyata kita itu masih banyak para istri yang tidak bisa menjaga lisannya di depan suaminya. Hati-hati. Jadi bunda harus belajar bersyukur menerima. Bukankah bunda pernah mendengar satu hadis, begitu banyak perempuan yang ditempatkan di api neraka karena apa? Karena mereka kurang berterima kasih, kurang menerima kepada siapa? Suaminya. Dan yang paling luar biasa, seringkali banyak para istri yang menghilangkan kebaikan suami. Betul apa enggak? Ustadz, dah aku mah selama nikah 20 tahun asal can pernah jalan-jalan. Paling jauh ge ke Taman Topi. Batur mah ke Taman Safari Ustaz. Paling bantar-bantar ke Taman Coret-coret paling. Bunda, jangan menghilangkan kebaikan. Eta kalimat, aku mah selama nikah 20 tahun asa can diajak jalan-jalan. Ya Rob, are eta meuli baso ka pasar. Jalan-jalan bukan? Jalan-jalan. Nongkrong di Taman Heulang. Jalan-jalan bukan? Jalan-jalan ke Taman Topi nongkrong meuli jagong bakar. Jalan-jalan ke Taman Coret-coreta. Popotoan hungkur meuli mah henteu. Da teu boga duit teh. Eta jalan-jalan atau bukan? Jangan menghilangkan kebaikan suami. Hati-hati bunda. Saya paling gak suka kalau ada ibu-ibu yang curhat ke saya. Rata-rata gitu curhatnya, Ustadz. Aku mah selama nikah gak pernah bahagia. Hari malam pertama bahagia henteu. Mending ngahilangkeun eta teh ka suami. Jangan begitu atuh kalimatnya. Mungkin begini kalimatnya, Ustadz, saya tuh sekarang sedang tidak bahagia. Iya enggak? Tapi kalau diumumkan semua, Ustadz, saya mah selama nikah sama suami asa belum pernah mendapatkan kebahagiaan. Aku teh udah lama pengen curhat ke Ustadz teh. Coba kalau suami aku kayak Ustadz ya. Wah, jadi panjang coba. Dari curhat ka dia jadi kaditu coba. Mata Ustadz mah bunda, aduh punten pisannya. Kalau udah ada yang curhat dan curhatnya langsung menjelekkan suami, pohon maaf. Ustadz mah langsung skip dah. Skip. Punten, mangga keluar. Kumaha gitu? Kalau ada masalah di rumah tangga kita, jangan nyalahin pasangan kita. Nyalahin siapa? Suami kita. Jangan nyalahin kita, jangan nyalahin pasangan kita, nyalahin siapa? Kita. Jadi bunda tuh kalau pas cerita gini kira-kira kalimatnya, Ustadz, mungkin saya tuh punya masalah karena banyak dosa saya ya. Ah itu lebih enak. Tah atau gitu mikir, adik itu banyak kan lebih enak ke saya. Kita mah kadang-kadang suka ngebalikin ke suami kita, ngebalikin ke pasangan kita. Coba lisan, belajar. Termasuk juga ini pesan bagi para suami. Para suami juga harus pandai
menata hati, menata kata di depan istri kita kan. Istri itu kalau sedang bicara cukup satu, diam, dengarkan. Itu aja. Jadi kalau kita datang ke kondangan nih sama istri kita kan suka ditoel-toelnya. Oke, di kondangan jaga matanya. Kita jaga mata. Cek suami teh, nyamah insya Allah. Emang kenapa sih mama cek gitu sama bapak teh? Pak inget, di kondangan teh gelis-gelis cantik-cantik. Inget, mamah paling cantik. Suami nggak usah ngomong harusnya mah, iya aja. Baik mah, iya mah, gitu. Kalau ngomong, mah, emang kunaon sih? Kan gitu kan? Emang kunaon sih? Mencurigaan banget ke papa teh. Bapak inget, sejarah membuktikan. Ternyata si bapak pernah punya masa lalu teh gitu. Yang pernah membuat sesuatu yang tidak baik di hati istrinya. Udah pak, gak usah banyak ngomong. Kalau istri bicara langsung aja. Baik, sami'na wa ata'na. Diam aja. Diam. Makin banyak ngomong, aduh, makin keluar banyak kesalahan yang lain. Emang kunaon sih mah? Bapak, ingat sejarah membuktikan. Bapak teh setiap pulang dari kondangan pasti aya nomor WhatsApp anyar wae. Terus selama kondangan tah moal nyaman. Pak atuh dah. Bapak mah gak pernah dengerin mama sekali-kali mah atuh pak. Mama teh sedih. Ya udah atuh bapak kudu kumaha ayeuna. Udah pokoknya turunkan mama di hareup. Aduh eta. Kalau suami sudah mendapatkan kata-kata dari istri, turunkan mama di depan. Dieur eta teh. Direm kumaha? Digas ngomong wae kan gitu. Set, direm akhirnya. Set. Ya mah turun. Kamu tega ya sama kamu. Tita turun. Tega. Ya udah tuh aku teh kudu kumaha. Kamu yang keluar. Keluar suami teh. Kamu tega ya aku suruh nyupir sendiri gitu bawa mobil kamu. Jalan. Magang perut istrinya teh. Kenapa mah perutnya? Nanya, atuh lihat mama kumaha wajahnya. Oh ya udah. Mama lapar ya. Ulah nanya. Ya, sudah. Nanya apa sih kan? Ya udah, mama mau makan apa, ya kan? Apa jawaban istri biasanya? Bunda, kalau dapat jawaban terserah, tahu nggak? Seperti membunuh hati suami. Liur eta. Mama mau makan apa tuh mama? Mama mau makan apa mama teh? Terserah. Ya sudah. Ngomong terus. Sampai di depan rumah. Istrinya pernah ngomong gini, Pak, di sana tuh ada lele yang enak banget. Tapi suaminya tuh nggak ngerti teh gitu. Dah, lurus we terus. Sampai rumah, matiin mesin mobil, masuk rumah ke dapur masak mie sorangan. Ditanya ke suami, mama kok masak mie? Banjur sorangan. Aduh, ya Allah, ya Robbana, ya Karim. Jadi bunda ya. Panjang coba dari awal kondangan, di kondangan gak jadi ke kondangan karena berantem, di jalan juga mau diturunkan juga gak jadi, pengen makan terserah, sampai rumah masak mie terjadi, diguyurkan ke orang. Tuh kan, kalau yang ngerasa mah ketawa ya, tapi udah pasti ada yang begitu. Jadi bunda memang ya, jadi istri soleha itu gampang diucapkan tapi berat dilakukan. Makanya lihat dong tagline As-Sakinah. Terlahir sebagai wanita itu takdir, namun menjadi soleha itu pilihan. Maka yuk gabung di As-Sakinah Muslimah. Jadi promesi jadi gitu. Ya Allah bunda. Sok bunda. Sekarang tanggal 14 Syawal kita harus menjadi pribadi yang bertakwa secara individu. Tapi bukan hanya individunya, ya. Tapi juga harus takwa secara sosial. Secara apa? Sosial. Jadi individu tuh kita belajar hidup makin dekat ke Allah, makin taat ke Allah. Jadi bunda,
kalau sedang ada masalah dalam urusan dunia kita, ingat Allah aja. Ingat dunia kita pasti akan selesai. Seberat apapun masalah bunda, jangan menjadi orang yang seakan-akan paling banyak masalahnya. Biasa aja, badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, jomblo pasti menikah, gitu aja, tenang ya. Ombak pasti ada surutnya, ya enggak? Jadi enggak usah kemudian, Ustaz, aku mah hidup teh udah enggak semangat, tinggal ngantosan maot we abi mah Ustaz. Ayo mulai bunda yang hari ini hidupnya dihabiskan dengan air mata, hapus air matanya, buka hatinya, melangkah lebih baik. Ingat bunda, hidup bunda itu jangan hanya dihabiskan dengan kesedihan dan kegelisahan. Ya, jangan menghadirkan kegelisahan dengan terlalu khawatir terhadap masa depan kita. Jangan juga mengungkit kesedihan terhadap sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kita. Terlalu bodoh kalau seperti itu kita. Jalani hari ini, tarik nafas yang dalam, katakan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Berkali-kali Ustadz sampaikan, bunda, Allah itu begitu banyak ngasih nikmat sama kita. Ya? Tidak kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang diri kita saja. Allah mah sempurna, Allah mah luar biasa. Ustadz Hilman, apakah Allah luar biasa? Ya, jelas. Siapa yang kurang? Diri kita aja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih uji kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Jadi yang kurang itu siapa? Kita. Kalau bunda tidak bahagia, berarti bunda kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ridho. Ujungnya kurang ajar. Dan kalau bunda melihat nikmat Allah dengan sempurna, mak pasti akan bahagia. Kalau bunda hari ini disakiti oleh suami, ingat, ada kebahagiaan yang bunda akan dapatkan. Apa itu? Boleh jadi dari anak-anak bunda. Dan Allah mah begitu bunda. Ada satu kesedihan kita pada bab A, Allah berikan kebahagiaan pada bab B. Gitu. Jadi ulah ngerasa hirup orang teh sedih selamanya. Allah tuh inginkan kita menjadi hambanya yang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berarti kalau yang memilih bahagia itu kita atau Allah? Allah memilih kita bahagia, kita yang memilih kita juga bahagia. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta, belum tentu yang hartanya banyak bahagia. Betul nggak? Banyak yang hartanya melimpah, nggak bahagia. Ada orang yang mencari bahagia dengan pangkat jabatan tinggi, belum tentu bahagia. Betul? Ada orang yang bahagia dengan punya rumah yang luas, belum tentu. Ada orang yang rumahnya luas tapi seakan-akan sempit rumahnya. Ada orang yang mengejar bahagia dengan mobil yang bagus, belum tentu. Mobil yang bagus belum tentu bahagia, malah kemudian jadi malah sengsara buat dirinya. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bunda bisa menciptakan bahagia sesuai dengan kriteria bunda masing-masing. Bahasa lainnya, jangan membandingkan kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita. Karena masing-masing punya indikator kebahagiaan yang berbeda-beda. Jangan menggunakan ukuran sepatu orang lain untuk kaki kita. Karena masing-masing kaki punya ukuran sepatu masing-masing. Nggak bisa. Bunda sekarang ukuran kakinya 42, makai yang 45, apa yang terjadi? Oblag, tengenaheun, kegedean. Bunda 42, pakai yang 41, apa yang terjadi? Kesempitan, kekecilan. Masing-masing punya bahagia. Maka bahagiakan hidup kita. Terlalu sayang, hidup ini dihabiskan dengan air mata terhadap sesuatu yang tidak usah kita sedihkan selama ini. Ustadz nggak mau ada jamaah as-sakinah murung, galau, gelisah. Bahagia. Apa kabar bunda? Alhamdulillah.
luar biasa. Tenang di hati Allah. Itu dong. Imaulah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Teh sering bunda. Ustaz kalau kajian teh nggak sinkron antara wajah dan ucapan teh. Apa kabar? Nanya wae lah usah yang seliur kali ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Ustaz mau tanya, hari ini banyak nggak nikmat yang kita dapatkan? Nikmat apa coba? Sehat. Nikmat apa lagi? Nggak usah jauh-jauh, hidup. Bunda masih hidup ayo nate. Betul apa enggak? Bunda dikasih hidup, bahagia atau tidak? Nikmat atau bukan? Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat melihat. Allahu Akbar. Bunda pas tadi bangun, di samping masih ngelihat suami di kamar kita, nikmat. Untung tidak melihat suami di kamar pembantu kita. Mana suami? Masuk kamar pembantu. Jadi gimana? Nikmat atau bukan? Nikmat. Bunda bangun tidur masih menemukan suami di samping kita, itu nikmat. Untung tidak di samping kamarnya sahawe membantu. Bunda punya anak masih manggil bunda, mau kemana? Dede ikut atuh kan gitu ya. Ulah piluan mana emang mesti imah. Bunda masih punya anak, manggil kita ayah, manggil kita bunda, itu bahagia. Bunda masih punya anak coret-coret tembok. Ulah coret-coret arimani. Mahal, ceteh. Bunda kalau ada anak-anak lagi coret-coret ya, biarin aja. Udah mau salilana coret-coret meureunana. Bener nggak? Nggak akan mungkin sampai 50 tahun coret-coret didinya meureunana. Dikit-dikit marah, jangan dimarahin. Kalau anak-anak sedang coret-coret, biarin aja. Dia sedang mengeksplor kreativitasnya. Dan gak akan sampai 50 tahun atau coret-coret tembok era bareng sekolot ge. Adik kakak berantem, ada nggak? Jadi anak kita nih adik kakak rebutan mainan, jangan dipisahin. Biarin aja. Udah mau lebih kali 50 tahun berantem mainan berenang. Paling sajam dia beres, ya enggak? Kadang-kadang kita mah anak kita lagi pada main kan ya istilahnya, stres ke orang nanti. Mama stres, punya anak sama kayak kamu. Ibu mah ngese, dia main biarin, ibu biasa aja. Dia yang kakaknya ngelapor, mama tuh dede ngambil mainan aku. Ibu jangan kemudian bilang, dede kasih ke kakak. Oh jangan. Atau sebaliknya, dede tuh kakak mainan aku, jangan misahin mereka, biarin. Saya pernah mendapatkan analisa bunda. Jadi kalau adik kakak sering berantem ketika kecil, maksudnya berantem mainan gitu ya, maka ketika besar dia makin akrab karena sejak kecil dia sedang membangun chemistry di antara keduanya. Saya nih sama kakak saya yang atas itu sering berantem waktu kecil, hari ini menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Ternyata kalau ada anak kita, adik kakak lagi berantem, ya udah berarti dia sedang membangun chemistry di antara keduanya. Kecuali berantemnya udah pada gede, rebutan warisan, ulah. Eta mah lain chemistry eta mah. Udah berantem, adik kakak, biarin aja lagi berbuat chemistry lagi. Kalau lagi kecil lagi membangun chemistry. Jadi bunda, ini penting ya, ini penting. Nah yang kedua, sosial. Sosial itu adalah bagaimana setelah Ramadan kita berpuasa, kemudian kita menjadi orang yang tak takut. Termasuk di sini bunda nanti ya, ada amalan-amalan yang tidak boleh bunda tinggalkan ketika bulan Syawal. Contoh puasa sunnah di bulan Syawal, ya. Ada puasa 6 hari. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Ada yang nanya, Ustadz, kodok dulu atau Syawal dulu? Eta tiba heula pertanyaan eta we terus. Tiba heula. Setiap Syawal aya we eta pertanyaan. Masya Allah. Bunda, memang ada berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan kodok dulu karena ini adalah hutang kewajiban, silakan. Ada yang Syawal dulu karena itu waktu silahkan. Yang salah yang mana? Ta eta nu nanya teu puasa. Ujungnya pertanyaan geus asup bulan Zulqa'dah.
Ustaz aku mau tanya, kodo dulu atau syawal dulu? Julkodah bu, nges lewat. Kehul Ustaz mah kadang-kadang gitu teh. Kalau nanya, ya bahkan ya Ustaz dapat dari Kiai Lutfi yang biasa kajian hadis bareng Ustaz di Serambi Islami. Jadi kita itu boleh meniatkan kodo dengan syawal sekaligus. Jadi dapat kodonya, dapat syawalnya. Kok bisa Ustaz? Karena perkara wajib dengan perkara sunnah boleh disatukan. Kata Kiai Lutfi, saya juga baru dapat kabarnya kemarin. Jadi tidak usah ada lagi yang diperdebatkan ti ayeuna mah. Kita mah habis berdebat tapi teu puasa-puasa. Nastar we tiap hari. 7 hari pertama Syawal, Ustaz, opor belum habis. Tamu masih banyak. Hampers juga masih banyak, Ustaz. Jadi belum puasa, lanjut deh. Hari ke-10 kedua mulai, kan padahal banyak tuh. Hari ini luar biasa tuh. Ayamul bid juga dapat, puasa sunnah Syawal juga dapat. Tapi kadang-kadang aya we alasanna teh. Ustaz, lagi pada sibuk halal bihalal. Jadi aya we godaan bau teh puasa teh. 10 hari ketiga keburu halangan deui, head lagi terjadi puasa. Nanya segala puasa henteu. Bahaya. Jadi Bunda pastikan ya jangan sampai lupa tuh puasa sunnah Syawal. Nah, yang kedua ini ketakwaan secara sosial, Bunda. Bagaimana caranya? Ternyata Bunda, takwa itu ada 4 huruf katanya. Ya kan? Huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, huruf ya. Nah, masing-masing hurufnya ini memiliki makna yang sekaligus harus menjadi perilaku kita agar kita mendapatkan gelar tatakun dalam kehidupan. Huruf yang pertama ta. Apa itu ta? Tawadu. Orang yang bertakwa itu secara sosial hidupnya makin tawadu. Apa itu tawadu? Rendah. Apa rendah hati teh? Tidak sombong. Apa tidak sombong? Rendah hati. Bolak-balik we di dinya. Ya. Jadi rendah hati itu adalah dia sadar diri, dia paham betul bahwa apa yang dimilikinya saat ini hanyalah titipan dari Allah. Sehingga tidak menjadikan dia sombong atau ujub. Tidak sombong atau ujub. Apa itu sombong? Sombong itu artinya batalul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, membenci manusia. Nah, itu sombong. Apa itu ujub? Ujub itu membanggakan diri. Bicaranya seolah-olah semua karena dia. Hebatnya dia, kerennya dia. Padahal bukan karena dia. Semuanya dari siapa? Allah. Hati-hati Bunda dengan sifat sombong ini. Karena sombong ini adalah perkara yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Baju sombong itu hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita ini nggak boleh sombong. Jangan besar kepala, nanti tercukup helm. Ya. Jangan besar kepala. Mulai hari ini belajarlah makin tawadu, rendah hati. Ahilman, gimana caranya agar kita bisa rendah hati? Caranya sadar diri. Kalau kita nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. La haula wa la quwata illa billah. Gimana caranya agar sadar diri? Ingat mati. Kalau kita semua pasti akan mati. Rendah hati, sadar diri, ingat mati. Itu dibulak-balik pasti ketemu. Kalau Bunda mau rendah hati, sadar diri. Kalau Bunda mau sadar diri, ingat mati. Kalau Bunda ingat mati, pasti rendah hati. Kalau Bunda rendah hati, pasti sadar diri. Kalau ada yang muji Bunda, jangan kemudian Bunda dipermainkan dengan pujian itu. Ya Allah Bunda, ini cantik banget. Apa jawabannya? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Bunda cantik banget. Tuh nyanyi atau pasti. Dia make up aku mah mahal kali. Itu si gamane. Semua balikin ke Allah. Bunda punya anak soleh, punya anak berprestasi. Ini semua izin siapa?
Gak boleh bilang, nya atuh anak orang mah pinter, da kumaha mamahna. Lamun pinter kumaha mamahna, lamun bodoh. Ustad, da anak aku mah aduh bodoh pisan di sekolah teh. Kunaon gitu? Nggak tahu sih karena mah gara-gara bapana. Dah baheula bapana di sekolah teh bodoh pisan. Boleh, Bang. Jadi orang yang rendah hati mah ngelihatnya ke kita. Kalau dia bicaranya bukan membesarkan dirinya, tapi membesarkan siapa? Allah. Bunda, tipis-tipis ujub teh. Siganu bukan ujub padahal ujub. Ustad, alhamdulillah Bunda mah memang sih tidak belum soleha banget Ustad. Tapi insya Allah setiap malam gak pernah lewat tahajud Ustadnya. Ya Ustad. Eta teh tipisnya siga bukan ujub padahal dia sedang menceritakan dirinya. Bunda pernah nggak ada yang menemukan begini kalau nanya, Ustadz mau tanya terkait dengan jam ketika sholat tahajud yang paling utama tuh jam berapa ya Ustadz? Karena Bunda masih bukan sombong ya, paling jam 2:30 subuh bangun teh. Kira-kira boleh atau enggak? Eta kalimat pertanyaan ya, tapi ada bumbu-bumbu menceritakan dia bangun 2:30. Tipis-tipis. Terus gimana bagusnya Ustadz? Udah langsung atuh pertanyaannya. Ustadz, jam terbaik tahajudnya jam berapa? Cukup. Gak usah pakai embel-embel. Ustadz, apa hukumnya ngegibah? Cukup. Gak usah ditambahin bumbu yang lain. Ustadz, aku mah punya teman ya Ustadz. Jadi teman aku teh namanya Bu Ida ya. Nah Bu Ida teh Ustadznya lamun masak tehnya sok asep nate nyampe ke rumah saya. Kira-kira itu teh termasuk perkara yang diharamkan tidak Ustaz? Saya bukan gibah ya Ustaz. Eta teh gibah. Ngomongkan Cida eta teh. Jelas kira-kira? Hati-hati dengan sifat apa? Ujub atau sombong. Orang yang bertakwa sifatnya tawadu. Huruf qaf. Qaf itu apa? Qanaah. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dalam urusan dunia. Bukan merasa cukup dalam urusan akhirat ya, bukan. Kalau urusan akhirat gak boleh merasa cukup, harus merasa kurang. Tapi kalau urusan dunia harus merasa cukup. Bun, ngaji yuk. Aku mah qanaah Ustaz. Cukup ilmu yang aku dapatkan selama ini. Itu nggak boleh. Qanaah dalam urusan dunia. Ya, Bunda punya mobil yang hari ini ada, terima itu. Punya suami yang hari ini ada, terima itu. Qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Huruf yang ketiga, wawu. Apa itu wawu? Waro. Apa itu waro? Waro itu sifat kehati-hatian. Orang bertakwa itu hati-hati Bunda, hati-hati sekali. Kalau dia mau bicara, bicaranya hati-hati. Kalau dia mau update status, dibuat feed Instagram, hati-hati. Ahilman, apa yang perlu jadi indikatornya? Hati-hati. 1, ini benar tidak ya? 2, ini bermanfaat tidak ya? 3, kira-kira ada orang yang sakit hati nggak ya dengan apa yang saya posting ini? Lisannya terjaga. Dia nggak mau berkata-kata sesuatu yang buruk, takut menyinggung orang lain. Kul khairon au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Ketika dia makan, dia hati-hati. Ini halal nggak ya? Ketika dia masuk restoran, ini halal nggak ya? Jadi semua yang dia lakukan, yang dia katakan, warok, hati-hati. Sampai yang terakhir huruf ya, apa itu ya? Yakin. Orang bertakwa itu hidupnya makin yakin. Yakin sama siapa? Yakin sama Allah. Sehingga dia punya sifat. Apa sifatnya? 1, peduli sama orang, rajin berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu gemar berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit.
Dia tidak akan takut kehabisan hartanya karena infak sedekah, karena dia yakin kepada siapa? Allah. Dia tidak akan capek dalam beramal karena dia yakin setiap amalnya akan dibalas oleh Allah. Yakin. Kemudian wal kadhiminal ghaid. Dia pandai menahan marah. Enggak sering marah-marah. Tersinggung sedikit, biasa aja. Diomongin, biasa aja. Disakitin hatinya, biasa aja. Dia pandai menahan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Ayo bunda, siapa di antara kita yang masih sering marah-marah, belajarlah untuk menahan marah. Sifat yang sering marah itulah sifat yang akan mengantarkan keburukan dalam hidup kita. Penyakit itu datang karena sifat marah kita. Segala bentuk keburukan dalam hidup kita karena marah kita. Maka belajar menahan marah. Sampai yang terakhir, wala afina anin nas. Orang yang bertakwa, dia mampu memaafkan orang lain. Masya Allah. Dah, simpel bunda. Hidup ini ada di situ. Kalau bunda sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, berhasil dengan ibadah Ramadan yang ditunaikan selama ini, maka insya Allah bunda bisa kembali kepada kesucian. Minal aidin wal faizin. Takwa. Allah inginkan kita menjadi orang bertakwa. Takwa secara individu, takwa secara sosial. Secara individu dia makin tahu tujuan hidupnya untuk dapetin apa? Ridho Allah. Orientasinya apa? Akhirat. Tugas hidupnya ngapain? Ibadah. Secara sosial dia makin apa? Makin baik dalam kehidupannya. Sehingga dia punya 4 sikap yang kemudian tersimpulkan dari huruf-huruf dalam kalimat takwa dalam bahasa Arab. Taknya apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, karena tidak ada yang harus dia sombongkan dalam hidup. Sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Huruf yang kedua apa? Qaf. Apa maknanya? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dalam urusan apa? Urusan dunia, ya. Tidak akan silau dengan apa yang orang lain miliki. Nggak akan silau. Bunda nggak akan lihat ke atas urusan harta dunia, nggak akan lihat ke bawah juga. Jalani apa yang ada, karena itu kebahagiaan yang paling hakiki dalam kehidupan kita. Cukup, bahagia bunda. Jangan minta dilebihkan, minta dicukupkan saja. Ya, punya rumah, coba pilih, mau yang luas atau yang lunas? Bukan dong, luas dan lunas pastinya. Cukup, ya nggak usah gede-gede lah. Cukup buat anak 5, ya nggak? Kamarnya 5, ya cukup. Punya mobil 5, cukup. Ya. Coba bunda pengen punya mobil yang kayak gimana? Yang bagus atau yang pas? Yang pas bisa dipakai mobilnya. Bagus tapi nggak ada bannya, nggak bisa. Bagus remnya belum, tabrakan. Enggak. Punya suami minta yang cukup. Minta yang cukup. Bunda jangan minta suami yang ganteng. Yang ganteng teh banyak menyakiti hati. Betul tidak? Bunda punya suami kayak Ustadz Hilman, capek. Saya nggak ganteng berarti ya. Sok Ustadz mau tanya, bunda pengen nggak punya suami kayak Hilman? Enggak, jangan. Saya nggak mau masalahnya gitu ya. Jangan. Cari yang pas-pas aja. Pas ditinggalin nggak bikin deg-degan, ya nggak? Ada nggak bunda yang punya suami ganteng deg-degan? Ayah, aduh, takut diambil orang. Ada. Pas aja, ya. Tapi pas juga nggak jelek-jelek amat. Biar dibawa kondangan nggak malu-maluin, ya kan? Pas. Dilihat menyenangkan, ditinggal nggak bikin resah, ya kan? Malah bisa disedekahkan ke batur. Sope, simpel. Jadi hidup mah pas we, ya. Huruf wau apa artinya? Waro. Apa itu waro? Hati-hati. Orang bertakwa makin hati-hati, ya. Kata-katanya hati-hati, perilakunya hati-hati. Huruf yang terakhir apa? Ya. Apa itu ya? Yakin. Orang bertakwa itu ya yakin. Tidak boleh lagi ada yang putus asa. Gak boleh ada yang pesimis. Gak boleh.
Kalau bunda, ingat ya, kalau bunda hari ini masih diberikan usia oleh Allah, berarti bunda masih disiapkan rezeki oleh Allah. Karena masih banyak di antara kita yang gelisah dengan rezeki. Ustadz engke kumaha, lain engke kumaha, kumaha engke we. Lain kumaha engke kumaha, dibalik-balik lieur ujungnya. Kumaha Allah we. Dan kita mah punya Allah. Betul nggak? Maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahin ke siapa? Ke Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita mah cuman ikhtiar. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Syukuri apa yang ada, kan begitu. Kan aya laguna meureunnan, apal ibu ge. Kumaha laguna teh? Gitu pokok namanya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah apa tuh? Nini lagi apa coba? Tongkowi apa? Udah bunda, syukuri apa yang ada. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang pernah diambil darinya. Jangan gelisah juga dengan hidup kita saat ini, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Sok, mulai hari ini jangan lupa bahagia, ya. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Siapa yang menciptakannya? Kita sendiri, tentunya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jelas kira-kira? Insya Allah 11 bulan ke depan sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan, kita harus menjadi pribadi yang bertakwa ini. Secara individu makin taat ke Allah, secara sosial makin baik kepada sesama manusia. Ya, kita akan mati semuanya. Kita akan wafat. Apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa adalah bekal kebaikan kita selama di dunia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapkan infak terbaik. Sebelum doa kita berinfak. Insya Allah infak kita di bulan Syawal dalam keadaan taklim menjadi infak yang akan menguatkan doa-doa kita dan mengangkat derajat kehidupan kita. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih kencang salawatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Mudah-mudahan yang berinfak, infak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak kita mengangkat derajat kehidupan kita, ingkat kita menghilangkan musibah cobaan dalam kehidupan kita, dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. Berdoa yang khusyuk. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena air mata yang menangis karena takut kepada Allah, air mata yang menangis karena bertobat atas semua dosa yang pernah dia lakukan, adalah air mata yang akan membuat dirinya diharamkan masuk ke dalam api neraka. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Sami', ya Basir. Duhai Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah, ya Wasi'. Duhai Allah yang maha melapangkan hati kami. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan kami. Ya Allah, hari ini Engkau kembali kumpulkan kami. Hari ini Engkau kembali pertemukan kami. Hari ini Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Sehingga kami bisa kembali bertemu, berkumpul di Masjid As-Sofia ini, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, tatap kami semua, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Lihat kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Rabb, menjadi majlis ilmu yang semakin mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, ya Allah, menjadi ilmu yang bisa mendekatkan kami, agar kami semakin taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, hanya Engkau yang menjadikan kami semua bisa bertemu hari ini. Kalau bukan karena nikmat-Mu, kalau bukan karena karunia-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena inayah-Mu, belum tentu kami bisa bertemu di masjid ini, ya Rabbal Alamin. Sungguh pertemuan ini karena-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, perkenankan Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Jangan Engkau jauhkan kami semua, ya Rabb, kecuali Engkau gugurkan semua aib maksiat yang pernah kami lakukan, ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, ya Rabb, ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan.
dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Rabb. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan sering berbohong, sering berdusta, ingkar janji, pernah menghina orang, sering merendahkan orang lain, sering gibah, tangan pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, perut pernah makan minum yang haram. Mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Rabb, ampun ya Rabb. Kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin ketika kami kemarin Ramadan belum sempurna ibadah saum kami. Ketika Ramadan kemarin belum sempurna tilawatil Quran kami. Ketika Ramadan kemarin belum sempurna infak sedekah kami. Ketika Ramadan kemarin belum sempurna qiyamul lail kami. Ketika Ramadan kemarin belum sempurna kami menjaga hati kami, menjaga lisan kami, perut kami berpuasa, kerongkongan kami dahaga dari haus, tapi lisan kami masih sering mengomongin orang lain, membicarakan orang lain, ngegibah ya Allah. Ampun ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah atas semua dosa yang pernah kami lakukan, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah mengecewakan hati orang tua kami, pernah meneteskan air mata di wajah orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun salah kami kepada suami kami, kepada pasangan kami. Ampuni kami ya Allah jika belum bisa menjadi istri yang solehah ya Allah. Sering membangkang, sering melawan, sering menolak, sering mengabaikan, bahkan mungkin sering meninggalkan suami kami. Jangan golongkan kami menjadi istri yang durhaka ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas semua kesalahan kami. Begitupun kami ya Allah saat menjadi orang tua. Mungkin kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik bagi anak-anak kami. Berapa kali kami marah kepada anak-anak kami. Berapa kali hati ini kesal kepada anak-anak kami. Berapa kali kami murka kepada anak kami. Kami belum bisa menjadi ibu yang baik ya Rabb. Mungkin belum bisa mengajarkan anak-anak kami kebaikan. Belum bisa membimbing bacaan tahsin Al-Quran anak-anak kami.